Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Tidak terasa ya, untuk ujian SKD CPNS 2021 kali ini sudah mendekati jadwalnya. Menurut BKN, jadwalnya itu adalah tanggal 25 Agustus 2021 sampai bulan Oktober. Nah, kita belum tahu nih ya, sebagian kita dapat tanggal berapa. Yang penting kita bisa belajar semaksimal mungkin supaya bisa meraih NIP di CPNS tahun ini. Nah, kali ini yang akan dibahas yaitu tentang tips dan trik mengerjakan soal TIU materi rata-rata. Materi rata-rata itu beragam ya teman-teman, jadi nanti akan saya berikan beberapa soal yang mungkin sejenis, dan meskipun diganti soalnya, teman-teman harus bisa mengaplikasikan rumusnya. Rumusnya sama kok, biasanya cuma tinggal diganti angka atau diganti nama seperti itu. Nah, tips lagi buat teman-teman, jangan cuma belajar dari YouTube ya, bisa juga belajar dari Instagram, lalu TikTok, lalu ada web yang untuk mengerjakan materi-materi SKD CPNS. Nah, dengan begitu teman-teman bisa menambah wawasan. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Nah, ini ya teman-teman, kita coba jumlahkan terlebih dahulu atau nanti aja. Nah, sekarang yang diminta adalah nilai yang baru. Nah, ini ya, nilai yang baru. Caranya yaitu rata-rata baru ditambahkan jumlahnya, jumlah lama ditambah nilai baru dibagi dengan jumlah orang baru. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Supaya lebih mudah, kita coba aplikasikan ya. Rata-rata baru yaitu 85. Nah, jumlah yang lama itu berarti ada 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78, lalu ditambah nilai baru. Nilai barunya kan belum diketahui, ini kan yang ditanya. Jadi kita bisa misalkan X. Nah, dibagi berapa orang? Ini tadi kan 4, tapi ditambah satu nilai baru, berarti ada 5 orang. Jadi kita bagi dengan 5. Kalau sudah seperti ini, pastikan kalian ingat ya, kalau ini bisa menggunakan perkalian silang, yaitu 85 kita kalikan dengan 5. Kita jumlahkan terlebih dahulu nih, 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78. 8 tambah 8 16. 16 tambah 7 berapa teman-teman? Iya, 23. Lalu ini 2 sama 7, 9 tambah 9 18. 18 ditambah 16 berapa teman-teman? 18 tambah 16 berapa? Ayo, 8 tambah 6 14, simpen 1, 34. Jadi ini adalah 343 ditambah X. Nah, kalau sudah gini gampang ya, ini tinggal kita kalikan. 85 kita kalikan dengan 5. 425 ditambah sama dengan 343 plus X. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah 425 dikurangi 343. 343. 5 kurangi 3, 2. Sebenarnya ini sudah tidak perlu diteruskan ya teman-teman. Kita lihat ABC-nya. Yang belakangnya 2 cuma 1, jadi jawabannya pasti yang D. Kita teruskan ya. Ini 2 dikurangi 4, 8. Nah,
betul kan? 82. Jawabannya yang D. Diingat-ingat ya teman-teman, untuk rumusnya ini bisa digunakan untuk mengerjakan di soal yang lainnya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika satu angka dibuang, rata-rata dari angkanya menjadi 216. Berapakah angka yang dibuang? Nah, ini angka yang dibuang berapa teman-teman? Nah, kita lihat ya. Ini diketahui rata-ratanya 25 dari 6. Jadi, bagaimana rumus rata-rata terlebih dahulu ya teman-teman? Rata-rata itu kan sama dengan jumlah bilangan dikalikan dengan jumlah bilangan dibagi dengan jumlah orang, biasanya jumlah orang atau jumlah pembagi. Nah, ini dulu kita simpan ini dulu. Kalau kita dikasih tahu ini yang ada rata-ratanya sama jumlah orangnya atau jumlah angkanya, jadi seperti ini, rata-ratanya 25,5. Jumlahnya belum tahu, kita ubah dengan X, orangnya 6. Jadi cara mengetahui X nya adalah 25,5 dikalikan dengan 6. Nah, berapa teman-teman? 25,5 kita kalikan dengan 6. 33, 12, 15. Nolnya hilang ya, karena ini ada 1 koma. Jadi 153. Nah, 153 ini adalah jumlah bilangannya. Nah, tapi ternyata jika jumlah orangnya cuma ada 5, rata-ratanya menjadi 21,6. Nah, ini ya. Jumlah bilangannya berapa? Orangnya tadi cuma berapa? Dibuang 1, 6 dibuang 1 tinggal 5. Jadi jumlah bilangannya bisa kita ketahui, yaitu 21,6 kita kalikan 5. 8. Ini nolnya hilang, 108. Nah, ini kita kurangi. Jadi 153 dikurangi 108, 3 dikurangi 8, 5, 4, 5. Nah, inilah angka yang dibuang atau selisih dari jumlahnya itu. Nah, jadi gini teman-teman, 153 ini jika dibuang angka 45-nya, maka jumlahnya jadi 108. 108 ini jika dibagi 5, rata-ratanya yaitu 21,6. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berat rata-rata sekelompok siswa adalah 54 kg. Berat rata-rata siswa putri dan dari kelompok tersebut adalah 48 kg. Sedangkan berat rata-rata siswa putra itu adalah 62 kg. Berapa perbandingan jumlah antara siswa putra dan siswa putri? Nah, ini termasuk dari rata-rata gabungan. Rumusnya gimana teman-teman? Rata-rata gabungan ini rumusnya adalah RTG itu rata-rata gabungan ya teman-teman. Itu rumusnya adalah rata-rata A, rata-rata dikali A ditambah rata-rata dikalikan B, lalu dibagi A plus B, jumlahnya A plus B itu. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Berat rata-rata sekelompok siswa, ini berarti rata-rata gabungannya yaitu 54. Rata-rata kelompok putri itu adalah 48. Jumlah putrinya kan yang ditanya, berarti kita misalkan dengan A. Lalu rata-rata siswa yang putra itu ada 62, kita kalikan dengan B. Nah, ini tetap A plus B karena belum diketahui. Kita pindah ruas ke sini jadi perkalian 54A plus B.
Ini jadi 48A ditambah 62B. Kita kalikan ya, seperti ini. Jadi hasilnya 54A ditambah 54B. Karena ini ada 2A dan 2B, jadi kita pindah ruas yang sama. Ini jadi 54A dikurangi 48A. Ini pindah ruas jadi negatif ya. Lalu ini 62B, 54 pindah ruas jadi negatif. Nah, lanjut ke sini ya, biar gampang. Sekarang 54 kita kurangi dengan 48. Berapa teman-teman? 54 dikurangi dengan 8 dan 62 dikurangi dengan 54. Dihitung satu-satu ya. 54 dikurangi 48 itu hasilnya adalah 6A. Selanjutnya 62 dikurangi 54 hasilnya adalah 8B. Kita coba sederhanakan ya teman-teman. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3A sama dengan 4B. Nah, ini jika dibuat perbandingan, ini adalah dibalik. Perbandingan angkanya dibalik. Angka dibalik. Jadi bukan 3/4 ya teman-teman. Ini masih sama dengan kalau perbandingan hasilnya jadi 4/3. Jadi siswa perempuannya itu 4 dan siswa putrinya itu 3. Nah, di sini ada yang mengecoh teman-teman. Kita tadi menggunakan A-nya untuk putri dan B-nya itu adalah untuk putra. Tapi di sini yang ditanyakan perbandingan jumlah putra dan putri. Jadi putranya terlebih dahulu, jadi B dibanding A. Kalau B banding A berarti 3/4. Jadi jawabannya yang A. Nah, teman-teman jangan sampai salah di sini ya. Di sini pengecohnya adalah putra banding putri. Jadi ini dibalik, hasilnya 3/4. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri atas akuntan dan pengacara adalah 40. Jika usia rata-rata para akuntan adalah 35 tahun dan usia rata-rata pengacara adalah 50 tahun, berapa perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara? Nah, ini rata-rata gabungan juga ya teman-teman. Dari rumus yang tadi bisa kita langsung masukkan. 40 itu sama dengan 35 kali A ditambah 50 kali B dibagi A plus B. Kita kalikan ya, 40 dikali A plus B hasilnya 35A ditambah 50B. 40A plus 40B. Kita pindah ruas ya, yang A bersama A, 40A dikurangi 35A, yang B sama B. Ini 5A sama dengan 10B. Kita sederhanakan, bagi 5, ini A, ini 2B. A sama dengan 2B. Jadi kalau dibuat perbandingan tadi gimana? Dibalik, A banding B sama dengan berapa? 2 dibanding 1. Kalau perbandingan ini tadi masih sama dengan ya. Ini kalau teman-teman bingung, ini sama halnya dengan seperti ini. 6 itu sama dengan 2 kali 3. 6-nya ini A, B-nya ini 3. Jadi kan lebih banyak A. Jadi kalau perbandingan seperti ini, dibalik, A-nya 2, B-nya 1. A tadi apa teman-teman? A tadi akuntan dan B-nya adalah pengacara. Nah, ini soal yang tidak mengecoh, akuntannya tetap di depan, pengacaranya di belakang. Jadi jawabannya sudah ini aja, tidak perlu dibalik lagi. Jawabannya yang B, 2/1. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini adalah rata-rata
rata-rata kecepatan. Soalnya sebuah kereta berangkat dari stasiun R menuju stasiun S dengan kecepatan 72 km per jam dan 108 km per jam. Rata-ratanya gimana? Mencari rata-ratanya apakah seperti ini? 72 ditambah 108 dibagi 2. Ini berarti 180 dibagi 2 hasilnya 90. Apakah seperti ini teman-teman? Ini salah ya teman-teman. Ini soalnya jawabannya ada di sini. Ini mengecoh sekali. Ini 90 ini adalah jawaban yang salah. Lalu bagaimana? Teman-teman bisa menulis dulu rumusnya ya. Rumusnya adalah 2 dikali kecepatan 1 dikali kecepatan 2 dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan 2 kali 72 kali 108 dibagi 72 ditambah 108. 2 kali 72 kali 108 per 180. Kita bagi ya teman-teman. Ini hasilnya 90. Ini sama ini 8, ini 10. Lalu ini dibagi lagi 5, ini 4. Dan hasilnya berapa teman-teman? 108 dikalikan 4, 2, 3, 432 dibagi 5. 432 dibagi 5 8 kali 5 40, 32 ini 6, 30, 2 ini 4, 86,4. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman, gampang banget kan caranya. Nah, itulah beberapa contoh soal untuk materi rata-rata. Ternyata soalnya bervariasi ya teman-teman. Oke, jangan lupa klik like-nya kalau teman-teman suka dengan videonya, share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.